Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Pelajar Bersuara, tempat ngobrol pelajar IPNU IPPN. Di sini kita nggak cari siapa yang paling hebat, tapi siapa yang mau berproses. Podcast ini lahir dari keresahan sederhana. Banyak kader yang bergerak, tapi contohnya nggak pernah sampai kemana-mana. Ranting jalan, kaderisasi jalan, media jalan, tapi seringkali jalannya itu sendiri-sendiri. Di sini kita pengen ngobrol, bukan menggurui ya. Dan di sini kita ngobrol akan ditemani oleh narasumber di episode perdana kali ini. Kader yang tumbuh dari ranting dan aktif di media IPNU IPPNU. Halo Kak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Jangan perkenalan dulu pada rekan-rekan dan rekan kita kepada semuanya. Oke, perkenalkan nama saya Adi Masa Firdaus. Saya Ketua IPNU Ranting Koma. Kabarnya ini sehat apa enggak ini? Alhamdulillah sehat. Senang nggak bisa menjadi bagian di episode perdana Pelajar Bersuara? Ya justru itu sangat bahagia ya. Karena bagaimana kita bisa sering-sering bisa berbagi ilmu. Gitu ya. Iya. Oke, kita akan mulai dari mana dulu ini? Mungkin kita mulai dari kenapa kok rekan Adi ini masuk ke organisasi IPNU IPPNU? Bisa diceritakan gimana itu Kak? Oke, terima kasih. Dulu saya itu ketika masih menjadi seorang pelajar, ketika saya berusia 13 tahun. 13 tahun masih kecil itu berarti Ya ya? masih kecil. Oh, Bahkan di situ, ketika itu saya kecil sendiri. Pak, berarti kalau Gen Z bilang itu bocil sendiri itu ya? Iya, bos sendiri. Dulu saya juga dulu kan ikut itu diajak teman saya. Banyak teman bukan karena kemauan sendiri ya? Karena dulu nggak tahu apa itu IPNU. Oh, nggak tahu sama sekali Betul berarti? sekali. Jadi diikut dengan berproses di situ saya bisa belajar dengan orang yang lebih dewasa. Jadi kesimpulannya itu waktu ikut organisasi IPNU itu bukan karena niat tapi diajak, Iya, tapi diajak. tanpa sengaja kita mendapatkan ilmu yang tidak sengaja juga. Nah, Iya gitu ya. iya. Dan dari rekan tadi, apa yang paling kerasa dari ranting? Terasa dari ranting. Ya, yang kesannya itu paling berasa gitu. Apa? Ya kita itu yang paling berasa itu kita melihat ranting desa kita, tempat lahir kita, tempat kita tumbuh. Itu melihat bagaimana pemuda-pemuda itu bisa berkumpul menjadi satu. Berarti hal yang paling berasa itu semua anak muda dari desa itu bisa berkumpul menjadi satu gitu ya. Dan satu jalan untuk organisasi IPNU IPPNU. Kalau boleh jujur, apa hal yang paling berat waktu rekan Adi di ranting? Kalau tanya itu ya paling berat itu hampir semua sih. Semua berat. Aduh. Tapi tergantung kita cara menikmatinya. Oh, tergantung kita sendiri itu kan ya. Masa Gimana? berat dibilang berat ya berat, enggak ya enggak. Soalnya bagaimana? Meskipun permasalahan berat, kalau kita buat santai, pasti insya Allah santai. Dan insya Allah juga pasti berjalan dengan lancar gitu ya. Kan semua permasalahan ada jalannya. Jadi kesimpulannya itu gimana Kak kalau menurut rekan? Ya pokoknya gini, apapun masalahnya, apapun rintangannya di ranting, kita nikmati saja, jalani bersama-sama. Kuncinya itu kita jalani bersama-sama. Jadi kalau ada masalah seberat apapun, kalau kita berjalan bersama-sama, pasti itu akan terasa ringan. Gitu lah ya? Iya, betul sekali. Lanjut rekan dia, pernah nggak ngerasa pengen berhenti di ranting? Dan itu berhentinya karena apa? Nah justru dulu kan saya menjadi ketua itu karena terpaksa. Terpaksa dari. Terpaksa sekali. Saya kira itu karena menjadi kemauannya sendiri. Iya sekali, kan terpaksa. Terpaksa. Dulu terpaksa itu karena gini, di ranting itu yes,
itulah namanya organisasi ada problemnya. Pasti di organisasi itu pasti mempunyai problem tersendiri, dan kita sebagai orang yang ada di organisasi tersebut, kita juga harus menutupi problem kita dari organisasi yang lain. Gitu saya. Terus gimana kak tadi kekuatan ini? Ya gini, apa tadi? Pernah nggak merasa ingin berhenti di ranting, dan itu karena apa berhentinya? Nah, saya pernah berpikir ingin berhenti. Karena apa? Karena saya diremehkan. Diremehkan. Diremehkan itu gimana itu kak? Sebenarnya ya seperti seumpama menjadi ketua kok begini, kan ya wajar lah, namanya baru. Ya baru itu wajar sekali ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah terbukti bagaimana ekonomi pemain ini. Jadi kita masalah orang yang mengajak kita atau mengkritik, iya yang mengkritik kan itu kita jadikan motivasi untuk bangkit, untuk kita buktikan, bukan untuk menyerah. Jadi kesimpulannya itu rekan Ade ini kan menjadi ketua karena terpaksa dan ingin berhenti, tapi ada cacian dari orang lain itu lah ya. Itu. Dan cacian itu kita buat menjadi bahan bakar semangat kita agar kita bisa berkembang lebih baik lagi ke depannya. Gitu lah ya kesimpulannya. Dan bisa langsung kayak ini ya. Menurut rekan Adi, kenapa banyak ranting yang jalan tapi jarang diapresiasi? Itu gimana kak? Contohnya di ranting Ibnu IPPN Peman itu kan terkenal aktif kak ya, tapi dari mohon maaf PAC jarang mengapresiasi kepada ranting Ibnu IPPN Peman. Itu gimana tanggapannya kak? Dari Kinan sesuatu dengan itu aslinya tidak butuh apresiasi. Tidak butuh apresiasi aslinya kak ya. Yang penting kita jalan sesuai harus nama jamaah dan kita selalu kompak di organisasi itu. Nah kita diapresiasi atau enggak itu hak mereka, tapi ya keinginannya diapresiasi. Gitu. Tapi kita tidak mengharapkan lah ya. Jadi kita tujuan apa untuk menemukan kita dinantikan hanya ingin ranting itu bisa tumbuh menjadi ranting yang remajanya itu berpengetahuan semua. Dan berpendidikan Ahlussunnah wal Jamaah ya. Berarti kesimpulannya itu kan kenapa banyak ranting yang aktif tapi kok jarang diapresiasi, ya kan ya kak ya? Mulai dari nol itu kan harus mencarikan, harus menata dari ulang lah pokoknya. Tapi kalau mempertahankan susah itu. Susah kan sejarah seiringnya berjalannya organisasi dan seiringnya berjalannya waktu. Pasti kan di tengah-tengah itu ada yang namanya permasalahan. Pasti itu ada. Pasti ada. Kan ada kader yang tidak mau ada masalah, tidak mau dari job itu tidak bisa menghasilkan masalah, jadi dia ingin berhenti di situ. Berarti kader itu mempunyai jiwa yang feodal. Cuma cari amannya saja, mau ikut masalah itu. Untuk mengatasi kader-kader seperti itu gimana kak itu caranya? Agar kader-kader itu tidak mempunyai jiwa yang feodal lagi di organisasi. Apalagi kan jiwa feodal itu gimana ya di organisasi itu sangat-sangat tidak pantas lah untuk dimiliki seorang yang ikut organisasi. Itu gimana kan? Apalagi kita tergantung niatnya juga kan. Soalnya itu penting. Jadi kalau kita niatnya hanya ikut-ikutan saja tanpa ada niat yang benar, itu juga bisa berhenti di tengah-tengah. Karena niat itu sangat penting. Bisa dibilang juga FOMO ya. Nah, kan ikut-ikutan saja gitu. Keren itu. Bisa lanjut lagi kak ya? Ya. Apa kesalahan yang sering dilakukan oleh pengurus ranting? Kesalahan itu kesalahan yang sering dilakukan oleh pengurus ranting. Ya. Tanggung jawab itu kan. Tanggung jawab? Iya, tanggung jawab. Bukannya pengurus ranting itu
sudah tanggung jawab harus seharusnya nggak seharusnya. Tapi ini kok permasalahan yang paling besar kok tanggung jawab. Gimana itu Kak maksudnya? Kan saya ya lihat dari entah dari mana pasti kebanyakan yang pengurus itu kurang tanggung jawab, kurang menjadi amanahnya, Itu ya. kurang sadar ya. Saya bertanggung jawab kayak menjalankan. Nah itu. Berarti itu kurangnya niat pada dirinya ya. Jadi kesimpulannya apa kesalahan yang paling berat dilakukan oleh pengurus ranting itu tergantung kepada niatnya sendiri. Ya. Dan ini ada pesan, kalau hari ini capek tapi masih bertahan, itu bukan tanda lemah. Ini tanda kalau kamu sedang serius. Ingat ya. Lanjut ke segmen kedua, kaderisasi karya. Dan menurut rekan Adi, kaderisasi di ranting itu seperti apa sih? Nah, kaderisasi di ranting itu kalau dari ranting Poma itu menyiapkan yang namanya minat bakat. Nah, jadi kan kita bisa mengaitkan kader-kader ranting itu dengan minat bakat itu. Sebagai contoh, dia bakatnya di futsal, ya, kalau di futsal, kita adakan yang namanya futsal, dan ada yang ingin bisa menjadi MC, skori, nah seperti itu. Jadi kita proses menyiapkan untuk kader-kader itu. Berarti kaderisasi itu bisa lewat dari olahraga juga Pak ya, dari kegiatan juga ya, seperti futsal maupun kori, MC juga bisa ya. Itu proses menggali kader itu ya. Dan kita juga di ranting itu ya mengadakan bagaimana rekan-rekan kita itu bisa tumbuh, bisa belajar di Gunung Peno. Gitu Pak ya. Dan lanjut ya. Ya. Magesta itu kan penting ya. Ya. Tapi kenapa kok setelah Magesta kader-kader itu mulai menghilang gitu Kak? Permasalahannya di mana? Padahal kan Magesta itu kan masa kesetiaan anggota kan. Seharusnya ya setelah Magesta semua anggota itu kan pada sadar bahwa dia itu punya tanggung jawab besar di Hipnu IPPNU. Dan kenapa setelah Magesta anggotanya kok mulai meredup? Itu gimana tanggapannya? Selaku ketua juga gimana Kak? Kalau saya lihat dari sini ya, sekarang kan Magesta itu hanya mengajarkan teori, juga bisa ya cuma mengajarkan mental juga. Tapi kenyataannya di masyarakat itu masih belum mumpuni, masih kurang Kak ya? Kurang, soalnya di masyarakat itu kan itu apa ya? Yang namanya jiwa sosialisasi. Mental juga penting, tapi ya kalau saya lihat ya, kalau teman orang kita ketika sudah Magesta ternyata ya gitu aja. Jadi yang penting itu ketemu itu niat kita. Jadi kalau kita punya niat pasti ya ngerti tujuannya. Berarti tentang Magesta, setelah Magesta kader banyak yang menghilang itu kembali lagi kepada niat ya. Soalnya kalau niatnya itu teguh dan serius, pasti setelah Magesta niatnya juga tambah serius lagi. Kesimpulannya gitu kan? Ya kadang juga gini, kalau dari teman-teman yang sudah Magesta itu dia itu aktif di ranting itu kadang dia merasa itu paling pandai, merasa dirinya paling tinggi, jadi sama sekelas nanti enggak kelasnya ya? Karena kelasnya. Oke. Karena justru yang saya rasakan itu di ranting itu wah, begitu Kan sendiri kan ya? saya pastikan seorang ketua akan merasakannya. Kalian jangan lupa kalau menjadi ketua pasti kalian akan merasakan setelah mengadakan Magesta dan anggota akan mulai meredup dan menghilang. Tunggu, kalian pasti akan merasakan. Tapi pesan saya jangan takut, itu juga penting untuk kita mencari kader seorang pemimpin. Tapi kita juga perlu memperlihatkan, kita lihat dulu siapa yang kita cari untuk jadi pemimpin.
soalnya itu ketika jadi pemimpin itu butuh tenaga yang sangat berat-berat kata bilang. Gitu gak ya? Lanjut ya, lebih bahaya mana? Karakter yang nggak paham, yang nggak terlalu pintar, atau karakter yang paham tapi nggak pernah peduli tentang organisasi PBNU? Justru saya lebih pilih yang pertama. Yang nggak pintar tapi peduli ya, Nah, tapi yang paham pada organisasi IPNU PBNU, gitu kan? yang pertama kan itu kan nggak paham tapi kan bisa diajari, bisa belajar. Gitu. Nah, terus yang kedua itu kan orang yang pintar tapi tidak memperhatikan organisasinya. Itu buat apa kalau pintar tapi tidak bermanfaat? Itu Mending buang aja ya, Buang aja. ada organisasi ngapain. Nah, jadi kesimpulannya itu buat kalian semua, kalau mau ikut organisasi itu pintar itu, kalau dari saya sendiri ya, pintar itu nomor kesekian. Yang penting kita mempunyai niat, dan kalau kita mempunyai niat, pasti dengan teman-teman juga organisasi itu akan terasa lebih ringan kedepannya untuk kita berjalan. Gitu. Dan lanjut, bagaimana cara merawat semangat kader baru biar nggak berhenti di tengah jalan? Seperti contoh kan, mungkin di bulan depan akan ada mau demisioner ya. Nah, yang itu pasti kan anggotanya kan anggota baru semua. Nah, bagaimana cara merawat semangat anggota baru agar tidak redup, tidak berhenti di tengah jalan? Ya kita ajak sesuai kesenangannya mereka. Menyesuaikan Organisasi ini dan masih mau meneruskan perjuangan di PMPM ini. Gitu kan. Sekarang kita akan masuk di media. Yes, menarik. Nah, sekarang saya dengar itu media itu lagi panas itu di luar Iya. sampai disenggol PAC juga katanya ya. Mohon maaf ya PAC ya, jangan tersinggung kalau ini memang fakta. Nah, menurut rekan Adi, media itu penting atau nggak penting buat ibu dan IPPN? Kalau menurut saya itu juga penting. Kenapa kok penting? Ini soalnya kan kita menghindari. Sekarang media kan banyak yang postingan yang lagi viral, lagi FOMO, Tren gitu ya. tren. Jadi kita media PMPM dan Poman itu terjun di media itu untuk menghindari postingan-postingan itu. Jadi dulu kita juga sebelum panas-panasnya media Poman, kita dulu masih hanya sekedar buat postingan, agenda, terus dari tim media center Poman itu dia memikirkan bagaimana media ini bukan hanya sekedar dokumentasi, tapi itu kan. ladang belajar dan menambah wawasan. Berarti di media IPNU IPPN Poman bukan sekedar dokumentasi ataupun pamflet ya, tapi juga menyebarkan informasi dan sebagai sarana dakwah media lah, gitu lah ya. Dan juga itu postingannya itu real sekali, nyata, bukan hanya sekedar karangan, tapi hasil yang sudah dilaksanakan, itu sudah yang terjadi. Berarti itu konten-konten yang dibuat oleh media center IPNU IPPNU itu real, memang fakta dan bukan hasil copy paste atau gimana itu ya. Berarti memang real itu. Benar sekali. Saya sangat apresiasi. Dan kenapa media IPNU IPPNU sering cuma jadi dokumentasi sebelumnya? Kenapa? Ya, karena kita perlu minim di medianya itu ya orangnya yang di Berarti kendala pertama itu orangnya, terus apa lagi kak? orangnya dan minimnya pengetahuan justru dan belum juga banyaknya kejadian di mata itu. Dan setelah kejadian itu kita membahas media itu bagaimana. Di media itu kan kita bisa menyebarkan yang hal-hal yang baik, tidak bisa
dibuat belajar untuk ranting-ranting yang lain. Jadi di itu tuh begini, akhirnya begini. Mereka baru tahu. Soalnya dulu saya ketika masih berikut ya, masih kecil itu saya bahkan nggak tahu apa itu penuh. Bahkan media zaman dulu itu sangat sulit lah. Baru sekarang zaman kita kan sangat simpel gitu kan, susah. otomatis serba AI, ChatGPT, Gemini, simpel apa? Kayak instan ya. Dan menurut rekan Adi, media IPNU IPPN Pemalang hari ini sudah bisa menjadi alat kaderisasi apa belum? Kalau saya itu ya sudah, tapi ya kita tidak bisa menjamin 100% di situ. Kita bisa melihat kader kita itu ketika mereka sudah menjalankan apa yang diberi tanggung jawab mereka itu. Berarti kita melihat kader yang bertanggung jawab itu bukan karena kita melakukan postingan saja kan ya? Tapi karena kita harus melihat ketika kader tersebut dikasih tanggung jawab apakah dilaksanakan atau tidak. Itu. Nah, lebih penting mana konsistensi atau kualitas konten? Seperti contoh, konsistensi berarti di setiap minggu media center itu mempunyai jadwal konten seminggu 3 kali. Nah, itu kan konsistensi namanya. Nah, kalau kualitas konten itu lebih mementingkan ke isi dalam konten tersebut. Itu gimana kak tanggapannya? Kalau kita awal-awal itu kita ya fokuskan konsisten dulu ya. Nanti kalau kita sudah konsisten, nanti postingan itu akan menghasilkan kualitas sendiri. Yang mana yang FYP itu pasti ada. Berarti kuncinya itu konsisten dan nanti kualitas itu akan mengikuti konsisten itu ya. Kalau ranting aktif tapi nggak punya media, apa dampaknya kak? Dampaknya ya gitu mas. Itu yang lain itu kurang semangat. Kadang yang terjadi itu ingin difoto, ketika ingin foto, ingin masuk media, ingin viral, ada kan cuma sekarang gitu. Iya, emang itu gimana? Iya, jadi kan kalau melihat itu bisa aktifnya orang organisasi itu bisa dilihat dari media juga. Karena orang lain kan bisa mengetahui. Sekarang anak kecil mana yang tidak pegang HP sekarang? Sudah pegang HP semua kan? Bahkan orang yang dewasa pun pegang HP sekarang. Jadi biar memperlihatkan oh inilah dari ranting mana sudah bisa mengembangkan semua ranting. Gitu ya. Sama sekali itu kok jawabannya itu bagi saya. Atau enggak mungkin masuk akal enggak dari rekan-rekan kita yang ada di rumah yang lagi nonton. Tak terasa kita sudah berada di penghujung podcast ini. Gimana kak tekan apa tidak ini? Ya pertama-tama saya agak ya bagaimana baru pertama kali bahkan saya tidak ada persiapan apapun dan bahkan saya mau baca apa itu bingung ya. Dan tadi kita juga membahas tentang ranting, kaderisasi dan juga media. Kalau kesimpulan dari ranting kita kan gimana tadi kan? Kesimpulan dari ranting itu? Itu ranting. Iya. Ya kita tata niatnya ketika ikut organisasi. Berarti kalau dari ranting intinya itu kita harus menata niat kita, jangan sampai kita itu goyah di tengah jalan gitu. Dan untuk kaderisasi itu menyesuaikan minat dan bakat rekan dan rekan kita. Jadi kalau rekan kita ingin bergabung di futsal ataupun di olahraga lainnya atau di pidato, MC, kori, itu bisa join ke IPNU IPPNU. Karena di IPNU IPPNU itu bukan hanya mengajarkan tentang keorganisasian, tapi mengajarkan tentang al-sunnah wal jamaah dan rasa membangun cinta terhadap sesama gitu. Dan kesimpulan dari media itu sangat penting bagi
suatu organisasi ya, bukan di organisasi IPNU atau IPPNU. Karena dengan media, organisasi kita itu akan terkenal dan lebih luas lagi jaringannya, bukan hanya di sekitar-sekitar lokasi kita, tapi lebih jauh lagi dijangkau oleh orang-orang yang awam gitu. Nah, ini mungkin ada sedikit pertanyaan penutup Pak ini sebelum kita tutup podcast ini. Ya. Kenapa ranting itu harus tetap diperjuangkan? Nah gini, kenapa harus diperjuangkan? Iya. Jawabannya gini, karena yang dari atas itu berawal dari yang bawah. Jadi ranting dulu dibangun, dan setelahnya sudah sukses, sudah bisa